Di sini sangat perlu kita berhati-hati. Warning sebesar-besarnya. Jangan gampangin. Bayangin tadi, orang yang amalannya hebatnya seperti apa, sodakonya dia, puasanya dia, cuman gara-gara dia kurang ajar sama orang tua, Allah pun akan murka sama dia. Amalan tadi tidak dilihat sama sekali oleh Allah. Amalan tadi semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan saking bahayanya orang-orang yang kurang ajar sama orang tua, saking bahayanya orang-orang yang membuat murka orang tua. Walaupun amalannya banyaknya seperti apa, hangus. Itu yang amalannya banyak, itu yang sholatnya hebat, itu yang puasanya tiap hari, itu yang sodakonya jutaan, itu yang sudah masukin orang ke dalam agama Islam. Seperti pesannya seperti gitu, amalannya tetap ditolak oleh Allah gara-gara dia durhaka sama orang tua. Nah, gimana kalau dia gak punya amalan? Iya, sholatnya udah males, ngajinya males, maksiat lagi, bikin durhaka orang tua lagi. Ya ampun, sangat jauh dia dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat jauh dia dari maghfirah Allah. Sangat jauh dia dari pertolongan Allah. Sangat jauh dia dari maghfirah Allah. Sangat jauh dia dari rahmatnya Allah. Dia hidup di dunia dengan keapesan. Dia hidup di dunia dengan kesusahan. Dia hidup di dunia dengan penuh kegagalan, penuh rugi. Di dunia sudah seperti itu, di akhirat bakal lebih-lebih lagi. Sebab satu, dia telah membuat murka kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ayo mari kita orang introspeksi diri. Kita jaga selama ini bagaimana kita sama orang tua kita. Ya, selama ini bagaimana kita orang tua kita. Apa kita sering menyenangkan kedua orang tua, atau kita malah sering membantah kedua orang tua? Hati-hati. Ketika kita sudah sering kemarin kita sering membantah kedua orang tua, maka datanglah kedua orang tua kita, berdatangnya kepada mereka, mintalah maaf kepada mereka, mintalah ridho kepada mereka, agar mereka selalu memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai ada di dalam biodata kehidupan kita sering menyakitkan hati kedua orang tua kita. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di sini adalah kesempatan yang besar, yang sangat besar bagi setan. Kesempatan bagaimana? Kesempatan yang sangat besar bagi setan untuk mencari teman-teman biar bisa masuk bareng ke dalam api neraka. Setan gak sulit. Setan kalau pengen tak cari teman-teman biar masuk ke dalam api neraka, sudah tahu setan caranya bagaimana. Katanya setan tahu, ini orang biar kurang ajar aja sama orang tua. Dibikin orang itu kurang ajar sama orang tua, dibikin orang itu biar murka sama orang tua. Ketika dia kurang ajar sama orang tua, ketika dia murka sama orang tua, maka langsung orang tersebut akan mendapatkan murkahnya Allah. Waliyadzubillah, kalau dia meninggal di waktu itu, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dia akan menjadi teman-temannya setan di dalam neraka. Hati-hati dengan godaan-godaan setan. Kadang kita lagi kepengen A, kepengen B, setan ada aja bisikan-bisikannya setan. Jangan mau, ini lagi kamu kesempatan lagi enak main ini. Kamu main kok disuruh ini, main. Wah iya, kita lagi enak-enak apa? Ibu kadang-kadang nyuruh, disuruh A, disuruh B. Itu setan langsung bikin, udah jangan bilang ibu, jangan, sudah dibisikin terus sama setan. Berarti ketika kamu lagi main, ketika kamu lagi nonton TV, ibu nyuruh beli gula, ibunya lagi nyuruh ke pasar, pasti ketika kamu lagi nonton, ibu, nak belikan gula, pasti langsung jengkel di dalam hati. Itu setan langsung datang, oh jangan mau, ini filmnya lagi bagus, ini lagi seru nih,
Ya, ntar bu, lagi bagus filmnya. Nah, itu jangan. Ya, jadi lain kali kalau lagi nonton TV atau lagi serius pada satu pekerjaan atau lagi main atau lagi apa aja, ketika orang tua memerintahkan sesuatu, ketika orang tua memerintahkan sesuatu, nah beli gini, langsung kamu kata setan pasti manas-manasi, jangan nurut, bilang sama setan, ya udah setan, kamu jangan ganggu aku lagi. Rahasiamu kemarin sudah dibongkar sama Ustadz Salim di TV Dalwa. Katakan gitu sama setannya ya. Rahasiamu sudah dibongkar, habis, sudah kebaca semua. Ya. Jadi cari orang lain deh. Dibongkar udah rahasia itu. Ya, cari orang lain. Gak bakal saya dengerin omonganmu, saya mau dengerin omongan ibuku. Saya mau dengerin omongan abaku, biar ibuku dan abaku ridho sama aku. Ntar Allah ridho sama aku bahagia. Aku gak bisa masuk neraka. Nah, bikin setannya itu jengkel ya. Ngerti semua ya. Dibilang sama setannya nanti, udah setan Afan, rahasia itu sudah dibongkar sama Ustadz Salim di TV Dalwa kemarin. Jadi harus kuat. Setan goda terus harus kuat. Terus raih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai, sekali saja jangan sampai kita melawan orang tua, kita bikin jengkel orang tua. Kepengen apa? Kita kepengen apa? Apa keinginan kita tinggalkan. Keinginan kita jadi ke nomor 1000, keinginan orang tua nomor 1. Tinggalkan semua. Berkorbanlah untuk kedua orang tua kita, biar kita bisa sukses di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Al-hadis al-hadi ashar, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Ya. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu, surga, tahta aqdamul ummahat, terletak di bawah telapak kaki ibu. Ya. Rawahul Qadha'i wal Khatib. Makna maksud daripada hadis tersebut adalah kalau kita selalu taat sama kedua orang tua kita, selalu mengikuti perintah kedua orang tua kita, tidak pernah jengkel sama kedua orang tua kita, hal tersebut bisa memastikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sudah. Berarti gak usah nyari surga. Harus bagaimana? Gak usah jauh-jauh. Surga ada di kedua orang tua. Ketika kita senangkan mereka, kita taat terus sama mereka, kita taat sama ibu kita, kita senangkan ibu kita, surga bisa kita raih. Iya, surga bisa kita raih. Akan tetapi kebalikannya, kalau kita nggak bisa taat sama orang tua, nggak bisa taat sama ibu, jauh kita dari surga. Belum ada jaminan pasti. Iya, bahkan jaminan masuk neraka mungkin ada buat orang-orang yang durhaka. Iya, itu tadi, ketika dia membuat murka orang tua, Allah akan murka juga sama dia. Ketika Allah murka sama dia, neraka tempat dia. Ya. Al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Menunjukkan bahwasannya ketika orang ibu kita ridho sama kita, kita bisa meraih surga tersebut. Terkadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini mendahulukan
kepengen hadir majlis, kepengen cari kepengen sedekah, kepengen perbuatan baik yang lain-lain, akan tetapi kita lupa sama ibu kita. Ya, kita lupa sama ibu kita. Sebagaimana diceritakan ketika di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di waktu itu Rasulullah mengumumkan sebab akan ada jihad, peperangan melawan orang-orang kafir. Langsung sahabat-sahabat itu pada daftar, saya ikut Rasulullah, saya ikut. Ketika ada satu sahabat yang mau daftar, Rasulullah tanya sama orang tersebut, "Ahyun walidaik? Apakah orang tuamu masih hidup?" Maka sahabat tadi mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." "Fafihima fajahid." Selagi orang tua inti masih hidup, kalian tinggal usah ikut jihad, inti berbakti aja sama kedua orang tua. Menunjukkan apa? Menunjukkan berbakti sama kedua orang tua, pahalanya jauh lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad nggak gampang. Orang jihad itu sudah tidak lagi, sudah di depan dia. Dia mengorbankan hartanya, dia sudah bisa mengorbankan nyawanya. Nggak main-main orang jihad. Ketika menang, dia bergembira. Ketika meninggal, dia syahid sudah. Antara hidup dan mati jihad itu. Seperti itu resikonya. Seperti itu pahalanya yang besar. Akan tetapi, birrul walidain, menyenangkan kedua orang tua, pahalanya jauh lebih besar daripada orang jihad. Jangan main-main. Makanya anak-anak mumpung lagi-lagi di rumah, selagi mumpung belum masuk dalwa, belum masuk pondok, selagi di rumah manfaatkan birrul walidain. Ya, senangkan kedua orang tua, taatkan kepada kedua orang tua. Terus seperti itu. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita bermalas-malasan di dalam masalah itu. Ya, karena itulah tempat kebahagiaannya kita. Entar untuk kita, kalau sudah kita balik pondok, cara birrul walidainnya bagaimana? Cara birrul walidainnya di pondok, belajar dengan semangat. Semakin kita semangat belajar, kita ya dapat ilmu agama dan kita mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala birrul walidain. Ketika kita main-main di pondok, kita gaib, itu nanti kita takutnya kita termasuk orang-orang yang durhaka sebenarnya. Jadi kalau masuk pondok, semakin yang semangat, semakin yang kuat, tambahkan himmah kita, tambahkan semangat kita di dalam belajar. Untungnya apa? Kita bisa mendapatkan ilmu agama, kita bisa dapat pintar, dan lebih-lebih daripada itu, kita bisa mendapatkan pahala yang besar, yaitu pahala birrul walidain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan kita bisa dijadikan anak-anak yang birrul walidain, bisa dijadikan anak-anak yang bermanfaat, bisa dijadikan anak-anak yang berhasil di dunia dan di akhirat, disukseskan urusan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat untuk kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat dan keinginan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala makin meluaskan rezeki kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan bagi orang tuanya yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan maghfirah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.